Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4A. Jumpa lagi dengan Budian. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat ya. Pembelajaran tema hari ini kita masih di tema 2, subtema 2 di pembelajaran 2 dan pembelajaran 3. Ready ya? Oke. Pembelajaran kemarin kita sudah mengenal tentang hak dan kewajiban. Ibu ingatkan sedikit ya. Setiap manusia memiliki hak. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang. Misalnya, kita berhak menggunakan listrik untuk aktivitas sehari-hari di rumah. Akan tetapi, kita juga wajib membayar tagihan listrik setiap bulannya. Sebelum menerima hak, kita harus melaksanakan kewajiban dahulu. Menghemat penggunaan listrik juga termasuk kewajiban kita. Tahukah kalian, kertas yang biasa kalian gunakan itu terbuat dari apa ya? Nah, kita cari tahu tentang pembuatan kertas. Untuk membuat satu rim kertas atau satu rim itu satu gepok ya, yang baru tuh biasanya kalian lihat di tukang fotokopi tuh ada yang baru, satu tumpukan baru, satu rim berukuran A4 diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Waduh, kalau untuk satu rim, satu pohon usianya 5 tahun, kita nanam dulu 5 tahun, terus ditebang jadinya cuma setumpuk kertas. Satu rim itu kalau nggak salah isinya ada 500 lembar kertas. Nah, jadi ketika kita menghemat kertas, kita juga menghemat penggunaan energi. Hal ini mengingat pembuatan kertas membutuhkan energi yang besar, terutama energi listrik. Selain itu, dengan menghemat kertas, berarti kita telah menjaga pohon di sekitar kita. Kita semua berhak menggunakan kertas, tetapi kita juga berkewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah menghemat penggunaan kertas. Bagaimana cara menghemat penggunaan kertas agar pohon-pohon tidak banyak yang ditebang ya untuk membuat kertas? Nah, caranya adalah dengan memanfaatkan kertas yang masih kosong untuk belajar nih. Ada beberapa yang ibu perhatikan tidak nggak mau menggunakan sisi sebelahnya yang sudah tertulis biasanya ya. Maunya menggunakan sisi buku yang sebelah kanan, yang sebelah kiri sudah tertulis, jadi dia agak berbayang, ya kan? Nah, banyak yang tidak mau. Jadi menggunakannya hanya yang sebelah kanan, yang bersih, yang masih bagus. Nah, itu adalah salah satu perilaku boros kertas. Kalau di halaman sebelumnya masih kosong, silakan kerjakan atau menulislah di kertas yang masih kosong. Tapi jika sudah terisi semua penuh, maka gantilah pada halaman yang baru, tidak apa-apa. Itu salah satu cara menghemat kertas, memanfaatkan kertas yang masih kosong. Lalu apalagi caranya? Caranya dengan mendaur ulang kertas dengan membuat kreasi hiasan dinding. Juga termasuk aktivitas menghemat kertas. Misalnya, kertas-kertas yang sudah tidak terpakai didaur ulang, itu caranya dengan biasanya merendam dengan beberapa tahapan ya. Kertas-kertas yang sudah tidak terpakai direndam selama beberapa hari dan menjalani beberapa tahapan, lalu dijemur dan akhirnya menghasilkan kertas baru. Biasanya sih kalian sudah pernah ya melihat kertas daur ulang itu berupa ada hiasan kayak bingkai foto, kardus kardus untuk kado atau kartu-kartu ucapan, itu biasanya terbuat dari kertas yang telah didaur ulang. Oke, karena kita sudah mengetahui asal dari pembuatan kertas, dan insya Allah kita bisa ya menerapkan menghemat kertas agar tidak banyak pohon yang ditebang untuk melestarikan
lingkungan. Nah, berkaitan dengan hak dan kewajiban, kita juga biasanya menggunakan energi listrik ya, yang banyak digunakan dalam rumah kita atau kehidupan sehari-hari. Nah, hak dan kewajiban penggunaan energi. Hak penggunaan energi yang pertama, menggunakan energi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hak yang kedua, bisa menggunakan energi listrik kapan saja. Dan hak yang ketiga, bisa menggunakan listrik di mana saja. Itu tadi hak. Sekarang bagaimana kewajiban menghematan energi listrik? Yang pertama, mematikan televisi bila tidak ditonton. Jangan ketika malam-malam kalian tidur, TV-nya masih menyala. Yang ada televisinya menonton kalian tidur, bukan kalian menonton TV. Jadi lebih baik dimatikan ya. Lalu kewajiban yang kedua, mematikan semua lampu di siang hari. Kenapa kita harus mematikan lampu di siang hari? Karena sudah ada sumber energi dari matahari yang menerangi seluruh ruangan ya. Apalagi kalau ruangannya sudah terbuka dari jendela-jendela dan pintu, maka semakin terang yang di dalam rumahnya. Lalu yang ketiga, kewajiban menghemat energi listrik, mencabut aliran setrika bila sudah selesai menyetrika. Lalu yang keempat, menyalakan barang elektronik hanya bila dibutuhkan. Dan yang terakhir, menggunakan lampu hemat energi. Sekarang sudah banyak lampu-lampu yang terang tapi listriknya lebih hemat ya. Nah, perilaku hemat energi bisa dimulai dari mengajak seluruh keluarga untuk sama-sama melakukan gerakan menghemat energi. Lalu, mengajak hemat energi dengan cara menggunakan listrik seperlunya, seperti tadi ya. Dan yang ketiga, menghemat penggunaan dimanapun kita berada, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan. Penggunaan energi listrik biasanya banyaknya kabel listrik di sekitar rumah atau jalanan menunjukkan sumber energi yang digunakan. Jadi semakin banyak kabel yang kalian lihat di sekitar rumah kalian, berarti semakin banyak energi listrik yang digunakan. Nah, coba dilihat di sekitar kita, di sekitar rumah, banyak sumber energi listrik yang dimanfaatkan oleh kita. Namun, kita harus hati-hati dengan sumber listrik tersebut karena berbahaya. Coba kalian perhatikan gambarnya, ada anak yang sedang memanjat tiang listrik. Menurut kalian bahaya atau tidak? Iya, berbahaya ya, karena bisa tersengat atau kesetrum. Biasanya kita menyebutnya dengan kesetrum. Lalu gambar yang berikutnya ada anak yang sedang mengambil layangan yang tersangkut di kabel listrik. Nih, anak laki-laki biasanya nih. Sekarang sedang musim layangan. Layangan yang tersangkut di kabel listrik jangan main tarik aja ya, karena layangan tersebut bisa mengakibatkan kalian tersengat listrik. Lalu ada lagi orang yang sedang memotong tanaman yang ujung tanamannya bersentuhan dengan kabel listrik. Lalu ada anak yang sedang berenang dan sedang memegang radio yang dicolokkan oleh temannya. Nah, itu adalah perilaku-perilaku yang bisa mengakibatkan kalian tersengat listrik atau kesetrum. Ya, sebaiknya tidak dilakukan. Tahukah kamu bahwa tubuh mengandung banyak air? Nah, oleh karena itu, tubuhmu sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik membutuhkan pakaian khusus. Coba kalian lihat, kalau orang-orang dari PLN yang suka naik-naik ke ke tiang listrik, membetulkan kabel-kabel listrik, mereka pasti menggunakan pakaian yang khusus agar tidak tersengat listrik. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu.
Saat kamu bermain layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya, atau sebaiknya bermain di lapangan yang terbuka ya, yang nggak ada tiang-tiang listrik atau kabel-kabel listrik yang di tengah-tengahnya. Benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Suatu saat mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaiknya kamu meminta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Jauhilah barang-barang elektronik yang terkena air. Tahukah kamu, petir juga mengandung listrik? Segeralah masuk ke dalam ruangan apabila petir mulai terdengar. Di sekitar rumah banyak sumber energi listrik yang dimanfaatkan oleh kita. Namun kita harus berhati-hati ya dengan sumber listrik tersebut karena berbahaya. Apa yang harus kamu lakukan untuk menjaga keselamatan dari bahaya tersengat listrik? Nah, sebelumnya kalian harus ingat bahwa listrik ditambah dengan air atau listrik yang bersentuhan dengan air maka akan terjadi bahaya. Ingat ya. Cara aman mematikan energi listrik. Yang pertama, menyalakan atau mematikan peralatan listrik dalam kondisi tangan yang kering. Jadi kalau kalian mau nyolok apa-apa atau mau menyalakan lampu, pastikan tangan kalian dalam kondisi kering, tidak ada airnya ya. Yang kedua, tidak mencolok banyak steker dalam satu stop kontak. Lihat contohnya. Adakah di rumah kalian yang seperti itu? Banyak sambungan-sambungan listrik, banyak colokan-colokan yang menumpuk. Nah, itu berbahaya sekali ya. Lebih baik secukupnya saja. Jika ada stekernya yang 2, berarti hanya cukup dicolok 2 peralatan saja, tidak menumpuk seperti pada gambar ya. Lalu yang ketiga, memadamkan peralatan listrik saat tidak digunakan. Dan yang keempat, tidak meninggalkan peralatan listrik saat menyala. Jadi pastikan jika kalian ingin pergi keluar rumah, pastikan peralatan listrik sudah tidak tercolok lagi atau tidak menyala. Copot semua colokannya dan pastikan semuanya sudah aman. Cara menggunakan listrik yang benar, yang pertama, jauhkan peralatan listrik dari air karena air merupakan konduktor listrik yang mempunyai kemampuan membawa arus listrik secara liar. Itu tadi sebabnya ketika kita menyalakan listrik, tangan kita tidak boleh basah karena air dapat menghantarkan listrik sehingga kita bisa kesetrum. Yang kedua, awasi kabel yang terkelupas. Kabel yang terkelupas sering bergesekan atau saling bergesekan, menyebabkan hubungan arus pendek dan percikan api. Ketika kalian menggunakan barang elektronik, pastikan kabel pada barang elektronik kalian tidak ada yang terkelupas, karena itu sangat berbahaya, dapat menyebabkan hubungan arus pendek dan percikan api. Lalu cara menggunakan listrik yang benar. Yang ketiga, kurangi beban pada sikring. Apabila sikring di rumah sering turun dan memutus arus listrik, itu pertanda beban listrik di rumah terlalu berat. Jadi kalau sering-sering turun nih, mati lampu tapi sendirian, nah itu namanya sikringnya turun. Jadi kalian harus mengurangi apa yang dulu yang dimatikan, misalnya Magicom dimatikan, setrika dimatikan, nanti baru bisa menyala lagi listriknya. Lalu yang keempat, jangan tinggalkan alat elektronik menyala ketika tidur. Tadi ya, TV menyala sedangkan kaliannya tidur. Kipas angin menyala sedangkan kaliannya bermain. Nah, periksalah alat elektronik sebelum mulai tidur dan pastikan semua dalam keadaan aman dan tidak menyala. Dan yang terakhir, cabut kabel dan peralatan saat tidak digunakan. Meskipun tidak digunakan, arus listrik masih tetap mengalir pada kabel-kabel yang masih terhubung dengan stop kontak listrik. Ini biasanya terjadi pada
kalian yang selesai men-charge atau mengisi daya pada handphone. Setelah handphone yang sudah terisi penuh, kalian cabut saja kabelnya dari handphone, tapi tidak mencabut kabel casan dari arus listrik atau dari kontak listriknya. Nah, ini sangat berbahaya ya. Jadi ketika kalian mencas handphone atau menggunakan barang-barang lain, setelah selesai cabut colokannya dari arus listriknya. Oke? Nah, sampai situ dulu penjelasan dari Ibu tentang pembelajaran 2 dan pembelajaran 3. Tugas kalian hari ini ada 2. Yang pertama ada di halaman 59 dan halaman 60. Ayo berlatih menuliskan manfaat dan cara menghemat kertas. Ya, ada 2 soal di situ. Kalian boleh kerjakan di buku tulis. Karena tidak muat kalau kalian kerjakan di buku cetak ya. Jadi kerjakannya di buku tulis. Lalu tugas yang kedua ada di halaman 62 dan 63. Di situ ada 3 soal. Ayo berlatih. Ada 3 soal. Kalian kerjakan berdasarkan gambar yang ada di halaman 62 dan 63. Kerjakannya juga di buku tulis ya, karena tidak muat kalau kalian mengerjakan di buku cetak. Ingat, tidak usah menulis soalnya. Jadi kalian hanya menulis jawabannya saja. Hanya dikasih judul di atasnya untuk halaman berapa. Oke? Insya Allah semuanya mengerti ya? Ya, selamat mengerjakan. Tetap semangat. Sampai di sini dulu. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.